ketiga. Mungkin ada yang masih ingat, ya. Jadi qaf ini, ya, qaf ini dia masuk kepada kelompok yang ketiga, yaitu ikhfa ab'ad. Apa itu ab'ad? Jauh. Yang jauh apanya? Nah, kita jelaskan lagi. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau qaf, maka harus disamarkan atau didengungkan selama 2 harokat. Nah, jadi nun dengan huruf kaf ini pengucapannya, ya, pengucapannya dia rada jauhan sedikit. Kalau nun na ketemu kaf, na ka agak ke atas tuh. Na ko, ya, na ko. Nah, itu gua jauh. Beda dengan huruf nun ketemu ta, da, ko. Na, ta, da, ko. Nah, itu berdekatan. Kalau ketemu shin, zai, nun, atau na, sha, na, za, na, so. Nah, itu pertengahan. Gitu. Makanya, mohon maaf, ketika membaca ikhfa itu tidak semua bahwa dengungnya itu eng. Ya, bahwa huruf ikhfa itu ketika membacanya, memasukkannya itu tidak semuanya dihukumi dengan eng. Nah, ini ketemu qaf, karena qaf ini huruf istilah, maka membacanya harus dengan tafkhim. Artinya ikhfa tafkhimul ghunnah. Kama kutiba 'alal ladzina min bukan min atau min, apalagi begitu. Ya. Jadi bibir kita, mulut kita ini sudah condong kepada huruf qaf. Duhur kita bersama sampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Hamid Bayan Fahli Qutbul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim, wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua Harian Masjid Raya Al-Awwam Kiai Haji Sofyan Rosyada beserta jajarannya. Dan di sini ada Ayah Kiai Haji Khairuddin dan juga ada Ayah Haji Abli dan juga seluruh jajarannya yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya hormati wabil khusus jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Awwam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, siang hari ini, kita dapat melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beserta salam kita sanjungkan ke hari bangkitan baginda
yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, ayah bunda fillah, pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin al-fakir duduk di hadapan para guru, para orang tua. Hari ini seyogianya yang harus mengisi guru kita yang mulia yaitu Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri. Beliau sedang berhalangan, maka kami yang menggantikan sementara apa adanya. Mudah-mudahan nanti apa yang kita baca bersama-sama kita uraikan, bahwa hari ini yaitu kajian tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua para pecinta Al-Quran ini bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik dan benar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik para pecinta Al-Quran, jamaah masih sayang Allah. Hari ini kita akan melanjutkan yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Sebelumnya, mari kita sama-sama bacakan Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan kota Tangerang agar menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan juga kita sebagai warganya mudah-mudahan kita selalu berikan keselamatan, kesehatan, dan berkah panjang umur. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al-Baqarah 183 kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Baik para cinta Quran yang dimuliakan Allah, kita bahas dengan menguraikan ilmu tajwid dari kata per kata. Yang pertama, di sini ada kata ya, di situ hukumnya adalah mad tabi'i. Lalu ketemu dengan hamzah, ya, ketemu dengan hamzah yang tadinya mad tabi'i 2 harakat dibaca panjangnya, lalu bertemu dengan hamzah di lain kata, maka terjadi dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harakat. Menjadi hukum adalah mad jaiz munfasil. Kata selanjutnya ayyuha, lagi-lagi di situ awal aslinya adalah mad tabi'i. Nah, kenapa tidak dibaca panjang? Harus dibaca dengan ayyuha. Karena setelah huruf mad ada huruf lam yang bertasydid, maka dihukumi alif lam syamsiyah. Maka tidak terjadi panjang di situ, tidak dibaca panjang seperti
Ya ayyuhalladzina, tidak. Karena dia harus masuk kepada huruf lam yang bertasydid. Maka dihukumi dalam hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah, atau boleh dibilang idgham syamsi, ya. Idgham artinya kan masuk, ya. Baik, kata selanjutnya alladzina. Lagi-lagi di sini ada ya sukun, sebelumnya ada huruf dal yang berbaris kasrah, maka dibaca dua harakat. Hukumnya adalah mad tabi'i, ya. Kata selanjutnya amanu. Amanu di sini kalau kata guru kita mau bilang mad tabi'i juga boleh, gitu ya. Nah, tapi biar lebih detail, ya, lebih jelas, di sini dinamakan mad badal. Ya. Mad badal, ya, penjelasannya di mana ada huruf hamzah yang berdampingan dengan huruf mad, ya. Mad itu yang mana? Yang tiga, alif, ya, waw, mad tabi'i. Ya, pertama kan ada huruf hamzah, lalu ada huruf alif. Atau mungkin di Quran yang lain, ya, itu ada alif di atasnya tanda berdiri. Nah, itu juga sama hukumnya mad badal. Cuman kalau di Quran sebelumnya itu hamzah dulu baru alif, huruf alif. Nah, jadi definisinya di mana ada huruf hamzah yang berdampingan dengan huruf alif atau huruf mad, maka dinamakan mad badal. Panjangnya sama, dua harakat. Amanu, ya. Tidak ada perbedaan dengan mad tabi'i. Qala, amanna, itu juga mad tabi'i. Itu, ya. Baik, selanjutnya manu. Ya, tadi a-nya mad badal, nu-nya mad tabi'i. Di sini ada waw sukun, sebelumnya ada huruf nun yang berbaris dhammah. Ya. Hati-hati, kadang-kadang kita suka kebawa dengan irama, ya. Jadi membacanya mad tabi'i harus dibaca dua harakat, bisa aja kurang atau lebih dari dua. Karena hukumnya mad tabi'i itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari dua harakat. Makanya harus benar-benar pas membacanya. Alladzina amanu, sama tuh, di anu, itu harus sama semuanya. Jadi jangan tumpang tindih, yang satu dua, yang satu kurang, yang satu lebih. Nah, berarti tidak konsisten, ya. Nah, kalau kurang menjadi kesalahan jali, tapi kalau lebih menjadi kesalahan khafi. Jadi yang enak ya harus pas dua harokat, begitu ya. Baik, lanjut. Kutiba alaikumus. Kutiba tidak ada di situ. Alaikumus. Nah, di sini ada huruf ya mati didahului dengan huruf lam yang berbaris fathah, ya. Maka di sini, ya, kita lebih mengenalnya di masyarakat adalah madlin, gitu ya. Madlin atau harful lin, karena harful lin itu ada dua hurufnya, ya dan waw sukun. Selalu didahului huruf ya dan waw sukun ini selalu didahului dengan huruf yang sebelumnya adalah fathah. Seperti ini alaikum. Ya. Nah, di sini alai membacanya jangan sampai kepanjangan. Kalau diukurkan panjangnya dengan mad tabi'i dua harokat, dia satu harokat setengah, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai begini. Nun sukun bertemu qaf, itu aslinya dibacanya idhar, min. Nah, ketika dalam praktek harus dimasukkan kepada huruf qaf, maka di situ atau ikhfa, ya. Nah, kita bahas lagi ikhfa, saya ingetin lagi ya, mudah-mudahan nggak lupa. Jadi ikhfa hurufnya 15 terbagi, ya, kepada 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, dan ada ikhfa ab'ad.
Nah, ini termasuk nun tiga. Mungkin ada yang masih ingat, ya. Jadi qaf ini, ya, qaf ini dia masuk kepada kelompok yang ketiga, yaitu ikhfa ab'ad. Apa itu ab'ad? Jauh. Yang jauh apanya? Nah, kita jelaskan lagi. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf atau qaf, maka harus disamarkan atau didengungkan selama 2 harokat. Nah, jadi nun dengan huruf kaf ini pengucapannya, ya, pengucapannya dia rada jauhan sedikit. Kalau nun na ketemu kaf, na ka agak ke atas tuh. Na ko, ya, na ko. Nah, itu dua jauh. Beda dengan huruf nun ketemu ta, da, to. Na, ta, da, to. Nah, itu berdekatan. Kalau ketemu shin, zai, nun, atau na, sha, na, za, na, so. Nah, itu pertengahan. Gitu. Makanya, mohon maaf, ketika membaca ikhfa itu tidak semua bahwa dengungnya itu eng. Ya, bahwa huruf ikhfa itu ketika membacanya, memasukkannya itu tidak semuanya dihukumi dengan eng. Nah, ini ketemu qaf, karena qaf ini huruf istilah, maka membacanya harus dengan tafkhim. Artinya ikhfa tafkhimul ghunnah. Kama kutiba 'alal ladzina min bukan min atau min, apalagi begitu. Ya. Jadi bibir kita, mulut kita ini sudah condong kepada huruf qaf. Kalau qaf ini memang agak berat, beda dengan kaf. Kalau kaf lebih enteng. Wa man kana maridun, lebih enteng ketimbang huruf qaf. Nah, ini dia. Saya ulang, perhatikan. Kama kutiba 'alal ladzina min bukan min. Nah, jadi si bibirnya juga ikut sedikit monyong. Begitulah kurang lebih, ya. Bisa, insya Allah. Nanti dipraktekkan di rumah, ya. Kalau di sini dipraktekkan kelamaan. Karena masuk kerja kan. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kita semuanya. Artinya, ya jujur saya pribadi, ya saya jujur pribadi dulu waktu di pondok itu, pertama masuk pondok itu kayaknya banyak yang aneh gitu. Bacaan saya sendiri dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru itu, masya Allah gitu, luar biasa. Berarti selama saya ngaji di kampung itu dulu, bukannya salah, ya banyak kekurangan gitu ya. Kalau Al-Quran semua sama, cuman banyak kekurangan yang kita baca tersebut. Ya, termasuk kita makan kalau baca, ya kayak misalkan di sini, ya min qablikum, ya ming aja gitu, nggak pakai harus didengungkan 2 ketukan, 2 harokat. Contoh misalkan, ma kutiba 'alal ladzina min qablikum, dulu mah seperti itu aja, gitu ya. Tapi ternyata setelah kita banyak bertemu dengan para guru, para Al-Quran, masya Allah, ya di situ mungkin banyak ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ini juga artinya ilmu-ilmu yang saya dapat dari guru-guru disampaikan kepada para jamaah, ini semakin terus mengalir ilmu-ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dikit lagi ya. Ya, nanti kita sekali lagi praktek ya, nah, supaya betul nanti baca min qablikumnya. Lalu yang berikutnya adalah qablikum. Ya, berarti tadi nun sukun bertemu qaf, itu hukumnya ikhfa, dinamakan ikhfa ab'ad, ya. Hurufnya ada 2, kaf dan qaf. Lalu ketemu lagi di situ ada ba yang sukun, ya. Sukunnya asli, bukan disukunkan. Nah, ini disebut namanya qalqalah sughra, ya. Qalqalah sughra. Ada berapa huruf? Ada berapa nama-nama qalqalah tuh? Ada
3 ya. 1 qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga akbarul qalqalah atau qalqalah akbar. Boleh ya, silakan saja ya. Nah, sekarang bagaimana? Akan ada sughra, ada kubra, ada akbar. Ada nggak perbedaan dalam memantulkannya? Tidak ada. Jadi cuman hanya arti yang berbeda. Kalau sughra itu artinya kecil, kalau kubra itu artinya besar, kalau akbar artinya lebih. Contoh, sini qablikum, misalkan qalqalah sughra. Kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, 1 itu qalqalah sughra. Sekarang iqab. Ada perbedaannya? Nggak ada. Harus dibedain. Dibedain berarti mbaknya ditebelin gitu. Nggak seperti itu. Ya, nanti kalau begitu, kita kembali ke dialek gitu ya. Ada tebal, ada tipis. Ya. Terus qalqalah akbarnya bagaimana? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia hanya tertahan saja karena ada tasdid di situ. Kalau qalqalahnya nggak dibesarin, bunyi qalqalahnya wa tabb, nggak begitu. Ya, malah menyiksa diri kalau begitu bacanya. Ya, justru kalau kata guru-guru kita tuh, baca Quran itu jangan dipersulit, jangan dipersusah, dipermudah aja gitu. Kayak baca qalqalah ya, ada juga yang baca kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Agak kada dikasih jeda dia. Begitu ya. Oke. Begitu ya. Lanjut. Terakhir, yang qablikum, mim sukun bertemu dengan huruf lam, itu disebut namanya adalah izhar syafawi. Harus dibaca jelas, izhar ya. La'allakum, sama di situ juga izhar syafawi. Terakhir, tattaqun. Nah, di sini dihukumi mad arid lis sukun. Arid lis sukun ini definisinya mematikan 2 huruf di akhir kalimat. Nah, bagaimana cara panjangnya berapa bolehnya? Nah, dalam hukum tajwid itu caranya boleh 3. Ada boleh qasar 2 harakat, boleh tawassut 4 harakat, boleh tul atau isbah 6 harakat. Kita pilih mana yang mau kita pakai. 2 boleh, 4 boleh, 6 juga boleh. Gitu ya. Nah, ini mengingatkan kembali. Ya, kita baca terakhir yuk, bareng-bareng lagi yuk, supaya lebih. Ini ayat populer ya. Ini ayat populer ini, ayat puasa ini. Yo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ulang, kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat diri saya pribadi, umumnya buat jamaah sekalian. Insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang ya bisa ketemu lagi dengan guru kita Ustaz Kiai Haji Marzuki Al-Fatiri. Mohon maaf masih ada kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon diingatkan karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majalis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur padamu ya